semuanya harus dari sekolah atau dari apa atau ahli atau gimana, tapi bisa dari pengalaman orang juga kita bisa belajar sih. Iya. So far so good, banyak Ya. yang didapat, ada yang seru, ada yang Hmm. nangis, yang belum Hmm. kebayang, terus Hmm. ada yang ketawa-tawa, bahkan ada yang tiba-tiba awalnya pengen nanya lain, jadi curhat dan Hmm. dia bilang, gue belum pernah nih, gue dikejar-kejar wartawan, gue nggak pernah ngomong, cuma sama lo di sini gue ngomong. Oh iya gitu, oh gitu. Kayak gitu-gitu, jadi gue menemukan banyak hal yang seru gitu, kayak Deddy Corbuzier gitu. Hmm. Ini gue agak aneh, biasanya lu yang nanya-nanya gue, sekarang gue nanya-nanya lu. Iya. But did you enjoy it? Seneng nggak, Lun? Yes, dan bahkan lebih sibuk di waktu gue nggak di kantor. Tapi ya, ini menarik ya, karena konten-konten YouTube si Luna jalan-jalan hashtag dari rumah aja, ini tuh sempat jadi trending karena banyak sekali berita-berita yang di-pick up dari si konten tersebut, Lun. Iya kan? Salah satunya, ya kita tahu lah ya, akhir-akhir ini kan juga lagi diomongin sekali soal Luna Maya dan COVID-19. But honestly, I want to know, what is COVID-19 to you? Oh, oke. Ini agak serius ya gitu. Tapi nalu handphone gue. Ini gue lagi live, gue Oh, sambil? live. Apa gue matiin? Matiin aja dulu live ya. Matiin, suruh pindah ke video. Ini mulai kita masuk ke topik-topik ini, jadi Ya, kita video ya. Langsung ya. kemarin. Thank you semuanya. Dadah. Pindah sekarang. Oke, ya. Manis. So, what is COVID-19 to you? Yang nonton 28.000 loh. Bo? Sorry. Oke. Gue bukan ahli ya, tapi ini gue bukan orang yang expert di bidang ini. Tapi maksudnya gue sebagai orang yang bodoh, gue awam, gue banyak mencari tahu, banyak membaca, banyak bertanya gitu. Menurut gue sih ini adalah salah satu hal yang tidak mengenakan buat kita semua satu dunia ini. Ya, jadi please quote me, this is not bukan cuma di Indonesia aja, tapi berbahaya pastinya ya. Aku udah banyak baca segala macam, berbahaya karena gampang sekali penyebarannya, gampang tertular. Kita tuh apalagi yang orang-orang. So for me, of course, aku sangat mendukung pemerintah saat ini ataupun siapapun untuk menyuruh kita untuk di rumah aja. Itu of course tujuannya untuk apa? Stop rantai penyebaran terhadap virus ini sendiri gitu. Terus aku juga senang banget disuruh kita selalu bersih-bersih, cuci tangan, mandi, apa segala macam. Itu juga bagus gitu. Plus juga kalau misalkan kita keluar rumah, terpaksa banget harus keluar rumah, jangan lupa maskernya dipakai gitu. Supaya kita yang mungkin kita cuma sakit flu aja, kita batuk-batuk, nggak nularin ke orang. Karena dalam keadaan seperti sekarang ini kita tetap harus waspada, kita harus tetap mawas dan jaga kesehatan kita. Tapi aku saranin juga, please jangan panik, jangan terlalu parno. Kenapa? Supaya kita bisa tetap tenang. Kalau pikiran kita tenang, kita tahu apa yang kita sedang hadapi ini dan kita udah melakukan semua upaya yang kita lakukan, automatically badan kita juga sehat, kepala kita rileks, di rumah juga jadi produktif seperti aku sekarang. Gitu. Kalau misalkan kita udah di rumah aja, misalkan kita udah nggak keluar, kita pikir kita aman, taunya kita pusing, kita stres, malah kita jadi sakit, nggak enak atau apa, malah juga sakit yang lain gitu. Jadi we really need to kalau bisa aku bilang, coba tenang, coba tetap waspada, tapi ini berbahaya karena penyebarannya sangat cepat. So, ya itu menurut aku sih gitu. Ya, jadi Luna Maya setuju bahwa COVID-19 itu berbahaya ya. Dan kita harus tetap waspada, tapi tetap tenang, supaya jangan parno, supaya imunitas juga terjaga, gitu ya Lun ya? Yang penting kan keadaan kalau gini ya, kalau situasi kita hal apapun gitu, kalau kita sering ditakut-takutin gitu,
takutnya kita malah stres gitu. Mm-mm. Udah kan sekarang ini kan di rumah aja, kita aman lah, karena Yeah. our environment, kita di rumah, kalaupun pergi tetap harus pakai masker, which is aku udah berapa lama nggak keluar rumah. Semua produktif now di rumah. Tapi ya Lun, ini kalau ngelihat selebriti, kemudian public figure, YouTuber, ini kan akhir-akhir ini gara-gara COVID-19 juga selain lebih produktif dalam membuat konten, mereka juga produktif sekali membuat kegiatan-kegiatan amal, gitu ya. Yeah. For you, apa yang udah Luna lakukan untuk kegiatan amal selama COVID-19 ini? Nggak apa-apa diomongnya. Nggak, ini kita pengen tahu, kan gue nanya gitu kan. Kenapa emangnya lo nggak enak ceritanya? Kadang-kadang kita nih serba salah ya. Kita kasih tahu, kita post, kita apa, dibilang pamer, gitu. Dibilang nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ya, aku selalu serba salah sih. Tapi oke, since you ask, bukan aku. Oke, waktu awal-awal banyak mulai kasus semakin banyak gitu yang terinfeksi segala macam. Oke, I thought apa yang bisa kita lakukan ya? Karena rumah sakit mulai at that time lumayan agak apa ya? Cukup intens lah di situ. Pemberitaan banyak yang perawat nggak pulang karena berjaga, dokter juga gitu-gitu. So I thought apa yang bisa aku kasih ya gitu. Maksudnya imbauannya nggak boleh keluar rumah. Kita juga harus memprotek diri kita. Tapi gimana? We wanted to help gitu, tapi bingung. So akhirnya aku coba untuk sedikit memberikan apa yang aku punya. Kebetulan aku juga punya usaha macama, rice ball gitu-gitu. Aku bagi-bagiin 1.000 ball gitu ke rumah sakit. Suster-suster yang jaga di garda depan, buat dokter-dokter yang jaga di garda depan, mungkin yang at that time nggak sempat mau makan atau mau pesan, ya mungkin ya lagi capek banget gitu. Oke, kita bagi-bagiin itu. Terus juga bahkan sampai sekarang juga masih jalan, kita masih terima teman-teman. Ada banyak teman aku yang aku mau nyumbang juga dong, mau kasih macam-macam tadi. Terus ya paling di awal-awal tuh ya nyumbang untuk beli APD gitu-gitu. Nah, ngomongin soal nyumbang buat APD ya, kamu tahu nggak sih, mendingan maksud aku gini ya, kan banyak sekali yang juga ajakan-ajakan gitu untuk nyumbang APD atau alat pelindung diri yang memang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis saat ini gitu ya. Kemana ya kira-kira ya Luna nyumbangnya ya? Jadi sebenarnya ini juga menjadi kegalauan gue kemarin-kemarin gitu loh. Makanya sementara yang bisa gue lakukan kemarin-kemarin itu dan sampai kemarin ini, literally kemarin itu nyumbang rice bowl ke rumah sakit, bahkan ke rumah satu yang banyak menangani kasus COVID-19 itu sendiri. Sekarang, kemarin tuh juga aku berpikir gitu, I need to do something more. Oke, kebetulan aku dihubungin, which is dia teman olahragaku juga gitu. Namanya Dr. Echa, dia adalah dokter juga gitu, dan Luna bilang, kita nih pernah olahraga di tempat kita olahraga kemarin. Oh ya, gitu. Kenapa, ada yang bisa dibantu nggak? No, mau nggak kita kolaborasi gitu sekarang? Oh ya, boleh aja, tapi apa gitu. Nah kebetulan beliau ini bersama 13 orang, which is dokter semua, hanya 2 yang bukan dokter. Akhirnya mereka mendirikan namanya Help to Help. Gitu, Help to Help. Oke, sebentar. Help to Help, foundernya 13 orang, semuanya dokter kecuali 2 orang. Yang single berapa orang, Lun? Oke. Gue nanya si Dokter Echa deh, Dokter Echa. Ya, kita kan coba cari peluang ya, antara lo atau gue gitu, we don't know, ya nggak? Peluang itu benar-benar harus ada. Persis. Jangan terlalu serius. Ini tuh bagus loh, happy tuh bagus loh. Iya. Mengkhawatirkan seperti ini pasti ketawa ya kadang-kadang. Iya. So what is Help to Help? So basically Help to Help itu adalah apa ya?
uh, mungkin teman-teman di sini pengen nyumbang, Mm-mm. tapi nggak tahu kemana. Mm-mm. Oke, so Help to Help ini menyediakan Mm-mm. apa yang dibutuhkan Mm-mm. teman-teman yang ada di rumah sakit, dokter-dokter atau bahkan suster atau bahkan dimanapun kalian berada, mereka berada membutuhkan misalkan APD. Jadi mereka ya makanya aku ngajak teman-teman nyumbang lewat Help to Help ini. Mereka Mm-mm. sebagai organisasi lah ya. Mm-mm. Supaya kenapa? Mereka nih dokter. Ya. Mereka punya yang namanya relasi terhadap rumah sakit itu. Jadi pasti lebih gampang dan lebih tahu kebutuhannya saat itu tuh apa. Ya. Misalkan let's say, oh di rumah sakit A butuhnya APD sekian banyak. Oke, mereka akan coba mencari donatur apa segala macam, membelikan APD itu untuk si rumah sakit itu. Atau Ya. bahkan kebutuhannya, kita butuh sarung tangan, atau Ya. kita masker, kita butuh Ya. apa kebutuhannya untuk di lapangan itu mereka bisa menyumbangkan itu sesuai dengan kebutuhan rumah sakit itu sendiri gitu. Ya. 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 Kenapa bagus banget ke Help to Help ini karena mereka sendiri adalah dokter. Ya. Mereka tahu standar mediknya itu seperti apa yang dibutuhkan di lokasi. Oke. Sekarang ini kan lagi banyak misalkan ada yang pakai jas hujan apa, oke, Ya, itu ya. bisa gitu. Ya. Tapi dokter lebih tahu standar mediknya itu seperti apa sih yang sesuai dengan prosedur gitu. So it's legit gitu ya. Ini tuh benar-benar legit dan istilahnya tuh ya beneran gitu, bukan cuma omong-omong doang gitu. Nah, ada satu lagi problem. Kan kita tahu juga bahwa kemarin tuh sempat terjadi kasus penimbunan masker lah, masker harga jadi mahal. Terus kemudian juga APD tuh kita tahu harganya nggak murah kan ya, Lun ya. Bahkan sampai ada yang, menurut aku ini jahat banget sih, sampai naikin harga APD atau masker berkali-kali lipat dalam rangka mencari untung. Do you guys ada kayak reliable supplier untuk bisa dapetin harga yang bagus gitu? Benar. Jadi lewat Help to Help ini karena mereka semua di sini adalah dokter-dokter gitu. Of course mereka punya yang namanya supplier yang legit pastinya, yang sesuai harga dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Bukan sekarang ini lantas mahal atau segala macam yang ngambil di mana aja, enggak. Tapi mereka punya supplier dengan harga yang sangat masuk akal sehingga dana yang terkumpul bisa lebih baik lagi di spare-nya untuk kebutuhannya APD, kebutuhannya misalkan masker ataupun sarung tangan. Jadi mereka udah punya suppliernya yang sesuai dengan standar medik itu dengan harga yang legit juga sendiri. Jadi nggak beli tiba-tiba di mana dengan harga yang tinggi banget gitu. Jadi kenapa aku sangat senang banget diajakin kerjasama bersama teman aku Dr. Echa dan teman-teman juga di Help to Help. Kenapa? Karena they all doctors gitu loh, and they know what to do gitu. They know how to untuk misalkan let's say gini, lu punya rumah sakit gitu kan, oke, lu datang ke gue, Help to Help, Luna, aku butuh APD lengkap dari atas sampai bawah, APD lengkap ya, gitu. Dan ini standar medik gitu. Aku butuhnya 100 biji misalkan, contoh aja 100, oke, gitu. Berarti rumah sakitnya kita catat, siapa nama yang menghubungi kita, habis itu kita akan cross check lagi gitu. Betul rumah sakit ini meminta atau punya donasi kebutuhan gitu ya. Supaya misalkan misalkan ada oknum dia minta ke kita juga, minta ke sana juga atau kemana juga. Untuk menghindari penyalahgunaan atau penimbunan itu. Supaya kalau itu supaya misalkan aku kasih kamu 100, ternyata orang lain ngasih kamu 100, kamu dapat 200, padahal kebutuhan kamu 100. Padahal itu kan bisa kita salurin ke tempat-tempat lain lagi gitu sih. Betul. Nah, ini bagus banget karena banyak sekali orang yang kemudian bertanya-tanya kan gimana cara memfilternya supaya kita tahu bahwa bantuan kita tuh benar-benar sampai ke orang yang tepat dan tidak disalahgunakan. Ternyata udah terjawab sama Luna tadi. Nah, selain crowdfunding platform gitu ya, si Help to Help ini punya other activity nggak, Lun? Ada. Kita tuh, jadi aku dikasih tahu sama Dr. Echa, mereka tuh punya namanya program biru. Apa itu? Program biru ini mengajak bisa brand-brand siapa aja, atau misalkan UKM, atau siapapun yang punya usaha lah yang ingin
ikut dengan program biru ini. Misalkan produknya, let's say, aku mau ikutan dong, aku jualan ini masukin donasi. Jadi setiap barang yang terjual itu masuk ke help to help itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di lapangan nantinya. Gitu. Jadi kayak semacam quote unquote bagi hasil gitu ya. Jadi orang jualan nanti ada beberapa tapi dibantuin sama help to help untuk dipromot gitu, kurang lebih gitu ya. Ya, benar-benar. Jadi ini juga kalau aku yang udah banyak sih ikutan tuh aku nyontek sedikit. Kumal dan Sipol terlibat di sini memang dokter dan kemudian tenaga medis gitu ya. Artinya kan juga mereka dari help to help untuk membantu sektor lain loh, bukan cuma tenaga medis tadi. Ada. Jadi misalkan let's say sektor-sektor, let's say orang yang mungkin kena dampaknya gitu ya. Mungkin tapi yang kita fokusin dulu di sini adalah untuk tenaga medis bahkan yang kebutuhan untuk melawan si COVID-19 ini dulu. Padahal semua sudah terdistribut kebutuhan-kebutuhannya, ada lebih kita mungkin akan ngambil channel lain lagi. Datang ke kita, kita butuh dibantu dong, misalkan I don't know, apa aja gitu yang memang benar-benar terkena dampak dari COVID-19 ini sendiri gitu. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya saat ini memang masih fokus kepada tenaga medis, tapi ke depannya semua yang terdampak dari COVID-19 ini juga akan dicoba untuk dibantu oleh help to help ini ya, gitu ya Lun ya? Ya. How? Sekarang gimana caranya kita kalau misalnya mau menyumbang, membantu help to help ini? Pastinya nanti kalau teman-teman punya IG, masuk aja ke IG kita, help to help. Di situ ada semua infonya, transfer kemana, ataupun mungkin ada barcode, ada QR-nya. Oh, QR-nya di sini untuk ini ya? Ini untuk si kita soalnya, ada donasi lewat BCA ya? Mungkin kalau yang help to help, langsung aja helptohelp.id. Iya. Info lengkapnya juga bagaimana caranya, segala macam. I really hope banyak orang yang mungkin bingung gitu. Aduh, gue pengen nyumbang APD daripada bingung mau kemana. Ini help to help, di dalamnya semuanya adalah dokter kecuali 2 orang tadi. Yeah. Mereka tahu channel supplier yang legit, yang benar-benar standarnya sesuai medical ini. Yeah. Tadi yang aku bilang itu, walaupun mau nyumbang cuma 1.000, cuma bisa 10.000, 100.000, please do. It means a lot, and then satu yang ada di sana. Oke. Ya, so follow aja Instagramnya sekali lagi di @helptohelp.id. Sekali lagi @helptohelp.id dan teman-teman semua bisa menemukan semua keterangannya ada di sana. Tapi kalau tadi kan Luna cerita helptohelp.id ini adalah untuk tenaga medis gitu ya. Nah, sekarang untuk keluarga atau sahabat atau teman kita yang terkena atau terdampak dari COVID-19 sehingga mereka harus stay di rumah dan tidak bisa mendapatkan uang karena tidak bisa bekerja, itu sebenarnya juga kita mau bantu nih lewat livestreamfast ini. Caranya gampang sekali, tinggal scan aja barcode-nya di sebelah kanan bawah ini, pakai handphone kamu, buka fitur kamera, lalu kemudian scan, dan kemudian nanti bisa langsung masuk ke website-nya benihbaik.com. Nanti dari sana kamu akan diarahkan untuk bagaimana caranya menyumbang untuk membantu mereka, orang-orang yang terdampak dari COVID-19 ini dalam bentuk bantuan langsung tunai ataupun juga sembako. Karena sekali lagi, mereka saat ini harus ada di rumah, jadi kita bantu supaya kebutuhan sehari-harinya bisa tercover dengan bantuan dari benihbaik.com bersama dengan Livestream Fest ini. Ini kita lanjut lagi sama Luna Maya sekarang. Lun. Ayo dong teman-teman. Ya, Luna kalau misalnya nanti teman-teman nyumbang, kira-kira Luna mau nyanyi nggak? Lu kan suka nyanyi gitu, apa kayak lagu Korea, BTS atau apa, ntar malam kan juga ada itu tuh, konser. Gue takutnya internet satu Indonesia langsung putus. Lu tuh tapi suka nyanyi nggak sih, humming atau apa gitu, Lun? Suka aja, dalam pikiran gue sih suara gue bagus banget ya.
pas karaoke gitu, kok suara gue jelek banget ya gitu. Kadang-kadang ya, gue pagi-pagi itu ya abis sarapan gitu, terus gue buka lagi tuh yang namanya YouTube channel gue gitu kan. Kalau subscribe please sis, brother. Luna Maya ya, subscribe langsung. Subscribe ya, sis gitu. Terus gue denger lagi gitu, wow, suara gue di telinga ya. Lun, gini deh, kalau kayak gitu ya, gini aja, kita undang aja nih teman-teman untuk donasi lewat scan QR code ini atau ke helptohelp.id gitu. Kalau sumbangannya nambah banyak nih, lo akan nyanyi di ending dari show ini. Oh my god. How? Aduh, ya udah boleh. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Ya, sambil request. Lo chatnya langsung aja diisi. Lo mau request lagu apa sama Luna Maya, tapi jangan lupa donasi. Oke, QR code sebelah kanan. Luna Maya akan nyanyi. At this moment. Gue bukan Rosa, gue bukan Titi DJ, gila. Terserah. Lo nyanyi lagu apa kira-kira? Yang enak apa lagu apa? Lo pikirin lagunya apa yang enak, yang gampang. Apa? Lagu Bali boleh nggak? Boleh. Oke. Luna Maya akan menyanyikan lagu tradisional Bali. Kalau teman-teman nyumbang hari ini, oke, hari ini langsung sumbang, scan QR code-nya atau boleh juga nyumbang lagi scan aja langsung QR code-nya, nanti Luna Maya akan nyanyi di ending show ini ya. Oke. Sambil gue diupdate tolong ya teman-teman yang ada di control room, ada berapa nih sumbangan yang nambah. Oke. Lun, lanjut lagi Lun, sambil kita nungguin chatnya request lagu apa buat Luna Maya. Gue mau nanya soal ini, ada auction gue denger juga di Help to Help. Auctions. Dan kebetulan tuh auctionnya kalau nggak salah tadi itu ya Wat ya? Apa tadi? Tennis ball. Yang ditandatangani sama Andre Agassi. Wow. Amazing. Sangat baik sekali. Ini adalah salah satu yang ya of course Andre Agassi is one of the legend dari dunia pertenisan ya. Ya, betul sekali. Dan ini akan di auction, ini akan menjadi salah satu yang patut dikoleksi buat kita semua karena pastinya benda yang sangat bersejarah dengan tanda tangan orang yang legend juga. Jadi so guys, mungkin kalian pengen banget punya si bola tenis dengan tanda tangan ini, kita akan memulai auctions atau kita akan lelang dengan mulai dari angka berapa, aku juga coba nanti aku tanya. Angka berapa ya, Wat ya? Gue nggak tahu, itu mendingan langsung ke helptohelp.id itu, karena semuanya akan dilakukan di Instagramnya helptohelp.id gitu ya. Oke, Lun, donasi sekarang ini di 369.535.620. Oke. Lo mau di angka berapa lo akan nyanyi? 400 juta gimana, Lun? Kita bikin 400 juta lo nyanyi. Sekarang berapa? 300 berapa? 369. Oke, lo boleh pilih. 370 sejuta mah cepet lah menurut gue. Ya nggak sih? 375. 375. Oke, boleh 375. Oke. 400 juta, Lun, baru lo nyanyi. 375 deket, Lun. Gitu ya. Iya, 400 juta Luna nyanyi. Setuju nggak? Gue seneng nih. Gue takutnya nggak ada jadi yang nyumbang karena nggak ada yang mau nyanyi. Enggak, pasti pada nyumbang. Percaya sama gue, guys. Sekali lagi, jangan sampai Luna Maya nggak nyanyi. Ini kesempatan lo untuk dia menyanyikan lagu tradisional Bali favoritnya dia. So, makanya gimana? So, lo langsung nyumbang, scan aja QR code yang ada di sebelah kanan, segera, sekarang juga, supaya lo bisa dengerin Luna Maya nyanyiin lagu tradisional Bali. Ini belum pernah dinyanyiin di mana-mana kecuali depan gue. Gue tuh sampai gini. Gue waktu itu sampai gini. Oh, ini aneh banget nih perempuan. Wat, lu tuh jangan membuka aib gue dong. Ya, orang harus lihat, Lun. Orang harus lihat lo nyanyi lagu Bali itu. Sumpah, gue nggak bohong. Karena itu menurut gue, it's a lifetime experience, guys. Please, you have to see her singing her Balinese traditional song.
Ini oke buat teman-teman yang di Bali, please support me. Ini lagu kebangsaan kita, lagu kebanggaan kita waktu kita kecil ya di Bali, teman-teman yang ada di Bali. So, oke. Tunggu 400 juta, gue tunggu 400 juta dulu, baru lo boleh nyanyi. Bentar ya, gue ada Mas Andi Rianto. Sombong banget lo. Aduh. Di rumah ini lagi pada ngapain sih, Wat? Bentar dulu, ini udah mulai masuk pertanyaan juga nih, Lun. Oh ya? Udah mulai masuk pertanyaan nih. Ada sekali lagi sebentar sebelum kita bahas ke pertanyaan, jangan lupa scan dulu QR code yang ada di sebelah kanan, dukung hashtag Sebotol Kebaikan, dan 400 juta rupiah, Luna Maya akan menyanyikan lagu tradisional Bali. Ada Hana Atia. Hana nanya gini, Lun. Kak Luna, gimana caranya sih keeping a positive mind di saat pandemi kayak begini? Oh, lu terlihat sangat positif berarti, Lun. Thank you. Hana is a very good question. Thank you banget. Mudah-mudahan apa ya, bisa bermanfaat jawaban gue. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah dianggap. Dia udah nggak konsen, pasti suruh nyanyi. Ya emang, gue takut tiba-tiba, ini ada 400 juta, mate gue. 400. Gini sih, yang penting sekarang kita kan paling tahu keadaan kita sekarang ini kayak gimana. First of all, kita nggak boleh keluar rumah itu bukan untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, dan kalau kita selamat, pasti kita juga akan bisa menyelamatkan orang banyak. Kita harus paham betul gitu dengan situasi seperti ini. Itu tuh apa sih gitu loh. Tujuannya gue di rumah adalah supaya memperkecil penularan ibaratnya. Karena kan si COVID ini cepet banget nularnya. Pasti kita panik. Aduh, kalau udah panik biasanya kita nggak produktif nih di rumah nih. Kalau aku tuh biasanya bikin ini, schedule. Aku udah tahu rutinitas aku. Kayak misalkan tiap hari aku kerja keluar, ini cuma di dalam rumah. Jadi tetap produktif, tetap melakukan aktivitas yang kita suka. Terus jangan lupa olahraga. Ingat gini aja, sekarang kita susah. Nanti akan ada waktunya kita untuk bersenang-senang kembali. Kuncinya sabar. Begitu, nggak usah diingat, nggak usah dulu dibaca. Kita saring lah informasi-informasi yang kira-kira yang bikin kita takut, yang bikin kita deg-degan. Bukan berarti kita nggak menganggap enteng. Kita tetap waspada, tapi tetap berdoa. Kalau kita butuh meditasi, kita meditasi. Ngobrol sama diri sendiri. Ini akan baik-baik aja. Ya udah, kita inilah, walaupun kita ketawa-ketawa gini, kita nggak keluar rumah gitu, ya udah. Tadi kan Luna bilang gitu ya, dengan si syuting YouTube itu rasanya kayak stripping TV ya, bener kan kayak gitu ya, Lun ya? Itu kan lumayan stressful. Ada pelarian nggak sih, misalnya aktivitas yang lakukan sebagai bentuk untuk menghilangkan stres di rumah aja gitu? Main sama papi, olahraga atau apa gitu misalnya? Which is setiap hari kalau misalkan aku, let's say kita berayal-ayal, nggak ada kejadian seperti ini. Tiap pagi juga aku jam 6.30, aku udah ke tempat olahraga aku. Pagi. Ya kita alihin, biasanya jam segitu kita ke gym, kita gymnya di rumah dengan ikutin YouTube ikutin gerakan apalah. Itu kan tetap schedule gitu. Yang tadinya keluar rumah ya kita lakuin aja di sini gitu. Terus mungkin selama ini kita nggak pernah perhatian dengan apa yang ada di rumah kita. Kita mulai beres-beres dikit. Ini waktunya kita untuk bebenah. Mungkin ada barang-barang yang udah lama nggak perlu dipakai, kita pinggirin. Siapa tahu bisa buat donasi atau gimana. Gitu-gitulah. Oke. Jadi selalu mencari aktivitas di dalam rumah supaya kita bisa tetap positif. Tadi pagi lo masak, gue lihat di Instagram. Do you cook? Nggak masak lah, itu cuma bikin breakfast doang mah. Itu oke banget ngelesnya. Nanti aku bikinin kamu rendang.
Habis lo nyanyi lagu Bali, lo baru bikinin gue rendang ya. Jangan lupa, scan QR code sebelah kanan, donasi 400 juta, Luna Maya akan bernyanyi lagu Bali untuk teman-teman. Enggak, but seriously, di YouTube. Yeah, I cook. Oh ya, bisa apa aja, masak apa aja, Lun? You name it lah, gitu. Sedap. Sok. Apa biasanya apa sih yang dimasak sama Luna Maya? Ya, bisa bikin nasi goreng, mie goreng, bukan yang instan juga bisa. Terus sandwich, pasta, salad, terus pancakes, yang simple-simple lah. Terus apa lagi ya? Gado-gado bisa lah. Gado-gado bisa? Nguleknya gitu bisa, Lun? Nah, kan kita bikin nasi goreng juga diulek itu sambalnya. Luar biasa. Luna Maya ngulek ternyata, teman-teman. Wow, that was awesome. Apa lo mendingan ngulek aja sekarang, jangan nyanyi. Tapi Wat, aku boleh ini nggak kasih informasi juga. Ini tadi yang apa namanya, auction tadi si bola tenis yang ada tanda tangan Andre Agassi itu. Kalau mau bola itu dan auctionnya bisa langsung ke Instagramnya, itu namanya @building culture movement. Nah, di situ ada lelangnya untuk si bola tenis yang ada tulisan tanda tangan Andre Agassi itu. Dan berapapun hasil dari lelangan itu akan langsung dituju ke Help to Help. Nah, teman-teman juga pengen donasiin, sebagian ke sini ke live stream, terus sebagian ke Help to Help juga boleh. Itu langsung helptohelp.id atau juga di websitenya www.helptohelp.id. Nah, atau juga bisa nih ternyata via Benih Baik. Siap. Benihbaik.com juga bisa diakses ya. Oke, jangan lupa scan QR code di sebelah kanan bawah, karena dengan scan QR code ini sampai 400 juta rupiah, kamu akan bisa mendengarkan Luna Maya bernyanyi lagu Bali. Lun, tapi ya ngomongin soal lagu Bali, ini kan artinya si lagu Bali ini jadi kayak satu lagu yang teringat-ingat sekali ya. Lo segitu cintanya sama Bali berarti, Lun? Itu kan tanah kelahiran gua. Wow. Gaya lo. Di saat COVID-19 seperti ini, kita mesti stay di rumah, self-karantin. Apa yang paling lo kangenin dari Bali? Gue nih dari kemarin tuh kepikiran apa gue pulang, ketemu nyokap gue, kasihan juga ya dia sendiri gitu. Cuma gue tunggu sampai keadaan agak kondusif juga sih, gimana ya. Karena ya gue kangen nyokap gue sih, gue kangen kakak gue kangen ponakan gue kangen gue kangen pantai gitu, dan gue kangen apa ya makanannya gitu. Jadi makanya dari kemarin tuh apa daripada gue sendiri. Cuma untungnya gara-gara ada YouTube gue itu, gue tiap hari kan lumayan tuh ngejar tayangan, Ci. Sedap, luar biasa. Gitu, tapi sebenarnya di hati gue bingung nih, apa gue pulang atau gimana, tapi ya ntar dulu deh gitu. Ntar kita lihat nantilah. Mudah-mudahan kalau misalkan ya dalam berapa minggu ini ternyata kan soalnya ada kabar gembira juga kan bahwa yang sembuh tuh juga semakin banyak. Betul. Yang membuat kita juga kayak kita never lose hope lah, jangan patah semangat. Teman-teman juga yang mungkin lagi nonton di rumah sakit juga yang sedang mengalami sedikit musibah terkena COVID-19, tetap semangat, you can do it. Mantap. Sini. Lun, lebih kangen mana, Bali apa Tokyo? Hah? Tokyo? Anda ini ya, seperti membawakan acara itu ya, mungkin. Acara apa ya? Loh, enggak, karena gue pernah lihat di Instagram story lo, kalau salah satu kota yang pengen banget atau negara yang pengen lo datengin lagi gitu ya, itu adalah Jepang. Itu selalu kayak you kept always coming back to Japan gitu. Nah, kan sekarang berarti why? Kenapa Jepang gitu? Selain Bali ya ada nyokap, ada ibu, ada kakak lo gitu ya, ada keponakan lo Suri gitu. Cuman kalau Jepang, Tokyo tuh why? Makanan
makanannya enak. Makanannya enak. Apa makanan Jepang yang paling lo suka apa, Lun? Oh, semuanya. Aku Semuanya. paling suka sukiyaki sama shabu-shabu. Oh, sukiyaki sama sabu. Sup-supan gitu lo suka banget tuh ya? Ya, Iya, oke. sama Apa ramen gitu lo suka nggak ramen? ini suka banget. Hmm. Enak banget. Terus kalau makan tuh kalau di Jepang Oh, itu justru katanya tanda malah enak tuh karena adanya si gitu ya? di Indonesia kan kalau ada itu jorok banget sih nih orang. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kaluna, ini ada question dari Desmel. Kaluna, gimana cara kakak bangkit dari keterpurukan? After all that happened to your life. Oh iya, ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain kalau gue lagi ngobrol sama Luna. How? Sebenarnya ya, pertanyaan yang paling sering gue dapet gitu. Pertama, you have to be ini sih, yakin sama diri lo sendiri. Pertama gini dulu, refleksi dulu gitu. Bukan refleksi, reflect ke dalam diri kita dulu. Kita lihat gitu loh. Apakah yang dituduhkan orang misalkan dengan permasalahan A, B, C, D gitu, itu benar pure kita salah gitu. Kalau salah ya berarti kita harus ambil hikmah dari itu adalah kita harus berbenah gitu loh. Karena pada prinsipnya manusia itu ya bodoh, bukan bodoh gitu, tapi maksudnya kita selalu melakukan hal yang bodoh, selalu hilaf, selalu kadang-kadang emosian, nggak kepikiran ini, itu tuh wajar lah, bukan wajar lah, manusia. Yeah. Tapi kita harus berpikir gitu, apa mau begitu terus gitu, apa mau bodoh terus, apa mau frustasi terus, enggak aku nggak mau ada di situ, nggak apa-apa, caranya apa ya belajar, caranya ya, oke, mungkin gue dulu begini, gue dulu jelek, mana sih kayak omongan orang itu bisa berbalik, ya buktiin pertama mungkin dengan pekerjaan kita yang kita selalu coba untuk maksimal gitu. Pada saat kita diberi kepercayaan sama orang itu kita coba untuk kasih 110% gitu. Yeah. Bahwa orang tuh ngelihat perkembangan dan perubahannya. Ya dulu gue kan masih muda, bodoh, apa segala macam, biasalah. Namanya juga manusia, tempatnya salah gitu kan. Tapi yang penting kita tahu, oke, gue tuh begini, gue salah. Oke, gue harus perbaikin, gue harus belajar, gue harus coba berpikir lebih dewasa lagi, gue harus menahan emosi gue, ego gue segala macam. Dan akhirnya ya gue pikir-pikir, gue nggak mau terpuruk terus, nggak ada gunanya. Yang untung kalau kita terpuruk hanya orang lain, seneng punya bahan untuk mencela kita, seneng untuk melihat kita terpuruk itu untuk merasakan bahwa kita we are better than her or than him gitu. So supaya membalikan omongan itu ya buktiin kerja keras, tampil bahagia, bahagia, jangan dibuat-buat bahagianya. Ya paling gitu ya. Itu sih. Tapi I don't know, mungkin teman-teman di luar sana mungkin punya tips yang lebih mujarab atau lebih baik ya. Tapi based on my experience ya. Iya. Gue tuh penasaran ya, Lun. People quote you a lot gitu ya, termasuk juga media. Mereka tuh mengutip omongan lo tuh kayak bebas aja gitu. Bahkan sampai yang gue kadang-kadang kaget, apa yang mereka lihat di YouTube-nya Luna Maya itu bisa di-pick up aja gitu, kemudian dijadiin berita. Dijadiin headline. Bahkan yang lebih gila lagi kadang-kadang isi berita sama headline itu cuman kayak headline itu clickbait gitu loh. Itu sering kesel. Iya, lo suka kesel nggak sih? Itu jahat loh menurut gue ya. I don't know. What do you think? Gue awal-awal tuh kayak emosi juga gitu, kayak emosinya tuh bukan marah atau gue kayak kok gini sih gitu kayak. Tapi bukan gue mengamini dan membolehkan, akhirnya mungkin ada teman-teman juga di sini yang lagi nonton, oh nggak apa-apa Luna selalu santai, selalu cuek, mau kita apain juga cuek aja gitu. Sebenarnya sebel juga sih gitu, agak gue kayaknya nggak terjadi sama gue doang sih, banyak yang cuma lihat sepenggal headline, udah pasti isinya pasti begitu. Kadang headline sama berita beda, tapi banyak orang yang terkecoh dengan si headline-nya aja gitu, tanpa tahu
isi yang sebenarnya. Tapi dipikir-pikir gitu ya sebel gitu. Tapi sekarang what can I do gitu. Aku mau klarifikasi, mau ngomongin segala macam, akhirnya apa? Ya, capek sendiri ya. Capek sendiri, tapi akhirnya aku cuma gini deh, aku perlu memilah dan memilih mana energi yang aku harus keluarkan. Ini penting untuk aku lawan dengan energi aku. Sekrusial apa? Atau misalkan nanti hilang sendiri. Yang namanya juga ya hal seperti ini sering lah gitu. So, jadi aku nggak mau terlalu ambil pusing karena menurut aku ya mungkin dari sisi mereka juga dalam keadaan seperti ini lagi susah juga, jadi mereka butuh butuh banyak yang klik supaya iklan juga banyak masuk. Ini kan karena aku ambil positifnya aja, oke, kalau gue diemin dulu untuk sekarang karena mungkin belum terlalu keterlaluan, belum untuk aku lawan secara tegas, jangan gitu dong gitu, atau gimana gitu. Mungkin aku bisa membantu dengan cara seperti ini, ya udah. Ya, aku pikirnya udah gitu aja lah. Jadi dengan kata lain kayak please, ya udah, maksudnya bukan please tapi ya udah go ahead, quote me, selama itu bisa membuat lo hidup, iklan lo masuk silahkan. Paling enggak gue udah beramal gitu sama kalian gitu ya teman-teman di media supaya viewsnya naik, iklan masuk gitu ya. Walaupun sebenarnya di sini gue di pojokan darah-darah juga gitu. Gue tuh paling inget ya, minggu-minggu ini tuh berita yang lagi naik banget adalah Luna Maya tidak punya income. Itu gue sama gini, wah gila sih nih. Itu tuh kayak antara merusak nama baik, terus kemudian, lo punya lo kesempatan untuk mengklarifikasi ini. Terus sampai dibikinin berbagai macam seri dari quote tersebut gitu. Ya, nggak bisa dibilang bayar cicilan sampai aku dibully. Sebenarnya ya udah, aku nggak apa-apa. Aku tahu kebenaran itu gitu. Dengan omongan atau bulian orang yang salah-salah itu gitu. Aku cuma gitu. Ya udah deh gitu, nggak apa-apa deh. Toh kalau ternyata mereka salah, yang dosa kan bukan gue gitu. Tapi ya udah. I try always to think positive. Ya udah. Mungkin mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak paham, mungkin mereka nggak ngerti. Mereka nggak ada di dunia kita ini. Jadi kerjanya tuh gimana sih di dunia seperti ini. Mereka kan kadang-kadang jalan mentah-mentah apa. Tapi sebenarnya gini sih, tujuannya video itu aku ngomong gitu, sebenarnya bukan bohong. Nggak berpenghasilan. Untuk saat ini kan kita nggak syuting. Iya. Gitu loh, maksudnya jujur aja gitu. Ada tabungan? Yes, ada tabungan. Aku masih bisa oke lah gitu. Tapi tujuannya itu please jangan dipelintir jadi Luna nggak bisa jadi, bukan itu poinnya. Poinnya I'm with you all di luar sana yang kesusahan nih. Bukan cuma kalian kok, gue juga pusing. Dan gue yakin nggak cuma gue doang. Yang punya perusahaan gede-gede pun pusing juga lagi pusing gitu. Kita cuma pengen ngasih tahu intinya kita cerita seperti itu, bukan di quotes Luna nggak bisa bayar cicilan. Tapi lebih, guys, gue juga punya pemikiran yang kesusahan yang sama gitu. Tensinya tuh jadi hilang, jadi cuma dititik depannya doang gitu loh. Iya. Konteksnya tidak ada, hanya kontennya aja jadinya ya. Oke, ini menarik nih. Jadi kan obrolannya terbangun dan jadi macam-macam. By the way, donasi kita udah di 380 juta Mbak Luna. Jadi dikit lagi Mbak Luna. Mbak Luna, atau mungkin karena mau lagunya lagu Bali, aku ngomongnya Gek Luna ya. Gek Luna sedikit lagi berarti harus nyanyi lagu Bali ya. Oh my God. Seperti itu nggak? Lagi mau konser gitu. Ini cuman ada di Livestream Fest ya. Hashtag apapun di rumah aja Livestream Fest volume 2. Luna Maya menyanyikan lagu tradisional Bali. Gue lupa lagi tuh lagunya, cuman 400 juta rupiah, langsung donasi, scan ada QR code-nya di sebelah kanan ini, pakai handphone, langsung dibuka kamera, lalu kemudian di-scan, langsung masuk ke benihbaik.com dan langsung donasikan bantuan kamu. Lanjut lagi, Lun. Ya, dia keringetan. Lu mah minum teh botol, lu mah
kok kagak ada minum nih. Aduh, seret banget nih gue nih. Aduh, aduh. Oke, tadi klarifikasi soal berita bilang bahwa Luna Maya nggak bisa bayar cicilan. Itu sebenarnya cuma sebuah metafor lah ya. Bahwa sama kok keadaannya. Mau itu pengusaha besar, mau itu ojek online, mau itu masyarakat, mau itu Luna Maya, semua sedang mengalami kesulitan yang sama pada saat ini. Dan emang ini adalah waktunya kita untuk sama-sama berusaha, bersatu padu untuk bisa melawan COVID-19 ini, bukan melawan Luna Maya doang. Gitu ya, Lun ya? Jangan dong, aku jangan please, aku jangan dilawan dong. Kesian loh dia, udahlah dia tinggal sendirian. Aduh. Tapi banyak banget ya, Lun, cerita-cerita dari lo tuh yang kadang-kadang cuma di pick up begitu aja sama orang, tanpa mereka nanya gitu, klarifikasi dulu, kayak sama lo, cerita dulu, cari tahu apa cerita di baliknya gitu nggak sih? Ya, aku juga bingung ya, Wet. Kadang-kadang bacanya gimana. Kadang-kadang kan Apa sih, Lun? Kalau misalnya lo buka Twitter, buka Instagram, atau di forward sama orang, Lun, lo kenapa ngomong gini? Apa rasanya, Lun? aku ya, Sejujurnya, coba ceritain deh. Muka lo kalau misalnya lagi pusing tuh ngadepin berita-berita kayak gitu kayak apa? Yang lo video call sama gue gitu gimana muka lo? Coba kasih lihat. Lo cuma bisa kenapa lagi? Aduh, aduh. Aduh, aduh. salah aja. Padahal gue follower loh. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa sih. Gue tuh gue berpikir gini aja gitu. Yang bilang gitu, wah ini Luna viral nih, ini ya gagal nggak bisa bayar cicilan. Aduh, curhat deh. Nah, kalau banyak orang yang berpikir diri saya tuh enak, yuk tukerin yuk. Tidak seenak itu sayang. Tapi ya gimana? Kita harus bersyukur aja. Iya. Kasihnya begini sama Tuhan ya udahlah gitu. Iya. Jadi pasti atas kehendak yang di atas juga itu udah pastilah. Jadi kita ya udah gitu. Nanti pasti akan ada masalah lagi yang lain dan yang lain gitu. Bukan kita berharap ada masalah. Pasti kan setiap manusia nggak mau ada masalah. Cuma namanya hidup. Mau kadang kecil, mau kadang gede, mau apa pasti akan ada masalah. Ya udah kita hadapin aja, kita lewatin. Kalau perlu dihadapin ya kita hadapin. Kalau perlu ya udah keluar kiri keluar kanan ya lewatin, jalan terus. Santai aja lah. That's life. Gue merasa ya bahwa itu adalah keahlian lo yang kadang-kadang gue sendiri belum tentu bisa ngalamin, bisa melakukan itu gitu karena ini ya mikirin omongan orang tuh kan kita semua tahu bahwa udahlah lo nggak perlu pikirin omongan orang. Cuman tetap aja kalau misalnya masuk ke WhatsApp lo, masuk ke timeline lo dan semua orang ngomongin lo, sibuk mention lo, gue sih terus terang pasti akan gila juga sih lama-lama. Cuman dengan lo kondisinya sekarang tetap masih bisa senyum, masih bisa kelihatan paripurna as in cantik gitu ya. Menurut gue, you are amazing sih. Lo itu loh, jarang gue dengar pujian dari lo loh. Kok lo gitu sih? Gue tuh lumayan sering lo muji lo. Iya. Oh, thank you loh. 395 juta loh, siap-siap loh. 395 juta, scan QR code di sebelah kanan bawah, 400 juta rupiah, lu namanya akan nyanyi lagu Bali. Aduh, masa gue abisnya dibully lagi sih? Enggak, lo gak akan dibully kali ini. Lo kebayang nggak? dengan kalau zaman dulu ya, zaman gue lah ya, mungkin nggak tahu deh ini yang nonton live stream fest ini udah ada atau belum di zaman itu. Sarah Sechan tuh terkenal sekali dengan lagu Abdi Teh Ayeuna Gaduh Hiji Boneka gitu ya. Nah mungkin kali ini Luna Maya akan menjadi viral lagi, tapi dengan lagu Bali lo. Ya bisa jadi ini adalah beritanya gini clickbaitnya. Luna Maya sangat cinta sekali dengan tanah kelahirannya sehingga dia menyanyikan lagu tradisional Bali. Atau clickbait bisa gini juga.
Galang 400 juta rupiah, Luna Maya menyanyikan lagu Bali. Oh, gue udah tahu tuh. Langsung diklik sama orang. Nah, orang tuh yang ada tuh nggak, Luna Maya sudah gila. Dia bernyanyi. Dia sudah gila. Kayak lu, itu enak, Bo. Iya. Tapi ya, gue seneng banget ya, karena obrolan kita hari itu menurut gue lengkap. Mulai dari, gue bisa, teman-teman semua lah bisa lihat isi pemikiran Luna Maya. Terus kemudian betapa santainya lo juga. Gak heran kali ya, Harper's Bazaar kemudian mau menjadikan lo sebagai the next cover girl-nya Harper's Bazaar edisi Beauty. Ini dia malu. Ini akan segera terbit loh, bulan Mei. Beauty Edition loh, gila. Beauty Edition tuh benar-benar menggambarkan tuh sosok beauty tuh Luna Maya. Lo tau nggak? Ini fun fact ya. Waktu gue dibilang, Luna kita foto cover bazar yuk gitu. Harper's Bazaar. Harper's Bazaar gitu. Oke, boleh mbak gitu. Lo tau nggak? Gue tuh seminggu itu ya nggak makan wet. Gue banget. Kan beauty ya. Tiba-tiba gue gendut gitu gimana? Gitu. Padahal gue deg-degan ya di keadaan kayak gini gitu. Tapi ini adalah akan menjadi cover yang bersejarah buat gue gitu. Iya. Lo tau nggak sih? Ini aja ya, sedikit hint dan sedikit bocoran aja ya. Lo kan udah istilahnya diet lah selama seminggu, lo jaga makan gitu segala macam. Covernya cuma segini, Bo. Nggak seluruh badan. Jadi ngapain juga ya gue dietnya? Aduh. Wah. Oke, 400 juta rupiah, Luna Maya. Ayo Lun, nyanyi. Lun, nyanyi Lun. Oke, gue nyanyi ya. Iya, oke. Teman-teman semua, jangan lupa untuk follow helptohelp.id. Yes. Kemudian tadi bantu untuk tenaga medis yang membutuhkan APD lewat helptohelp.id, dan pastinya juga mereka membantu untuk saudara teman-teman kita yang terdampak pandemi COVID-19 ya, dan mereka juga punya lelang untuk bola tenis yang ditandatangani oleh Andre Agassi. Benar. Gitu ya. Oke. Siap nih, gila, pakai mikrofon loh dia. Jangan sedih, gue udah siap. Anda produktif. Selain Anda adalah YouTuber, Anda adalah podcaster. Bo, gue siaran radionya nggak pakai kayak gitu loh, Bo. Beneran gue nggak bohong. Ya, sayang lah. Oke, coba silakan. Luna Maya, lagu Bali. Judulnya dulu, Lun. Apa, Lun? Ini namanya Putri Cening Ayu ya. Ini adalah lagu kenang-kenang buat kalian semua. Gue mute, gue nggak tahan. Hah? Yang gue mute gue bukan lu. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali, ini adalah lagu kenang-kenangan waktu kita semasa kita kecil ya. Jadi tolong Anda semua, jadi kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Oke. Putri Cening Ayu, Nijeng Cening Juma, Meme luas malu. Ayo, yang di Bali. Apang ada darang nak. Itu versi rocknya ya. Gue nyembah. Hail to the queen of the moon, Luna Maya. Habis gue nih, habis. Aduh. Terima kasih banyak sekali lagi Teh Botol Sosro sebagai sponsor hashtag apapun di rumah aja, live stream Fast Volume 2, serta kepada video, dan pastinya terima kasih banyak juga untuk Samara Live, Emera Media, dan juga Famous All Stars untuk kesempatannya. And thank you so much, Luna Maya. Thank you.
Putri Cening Ayu hijau. Luas malu. Masukin bumper.